hari ini kita akan bicara soal bagaimana kita sebagai bangsa bisa bersatu dan bangkit kembali. Ada pelajaran berharga dari Pilkada DKI Jakarta dan kita punya banyak pilkada di tanah air. Saya masuk ke Profesor Saiful Bahri, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah. Bapak termasuk yang ikut bertemu dengan Presiden kemarin. Bagaimana Anda dalam pertemuan itu? Seberapa besar sih atau seberapa kuat sesungguhnya kita bisa memulai menghentikan hujatan, kecurigaan dan syakwa sangka di antara dua kelompok yang sangat berbeda ini? Ormas keagamaan yang diundang, saya mewakili PP Muhammadiyah dan hampir senada apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa ormas keagamaan harus ikut serta mendinginkan suasana isu-isu yang berkembang, tetapi secara langsung Presiden tidak menyebutkan fakta-fakta apa. Karena itulah maka pentingnya untuk kita tetap kokoh pada Pancasila sebagai fundamental bangsa kita dan tetap menghormati konstitusi, merajut kebinekaan. 4 poin inilah diminta kepada semua pihak untuk bisa komitmen menjaganya. Nah, hampir semua yang hadir, tokoh-tokoh lintas agama itu bersepakat dan juga melaksanakan tugasnya kepada masyarakatnya, misalnya Muhammadiyah NU kepada umatnya untuk supaya taat kepada Pancasila. Pancasila itu sudah selesai, tidak perlu lagi dipertentangkan. Kalau dikaji di akademis boleh, tapi tidak boleh dipertentangkan karena dia adalah dasar negara. Kemudian konstitusi kita juga akan terjadi perubahan. Perubahan konstitusi itulah yang kemudian menjadikan sesuatu demokrasi ini yang sangat hebat dan dasar di dunia. Ini akibat dari sebuah perubahan. Pilkada langsung, dulu kan nggak ada. Ya, dulu tidak ada. Dan karena itulah, karena pelajaran kita dalam pilkada langsung, pemilihan presiden langsung itu, maka pelajaran ini mesti harus diademkan. Kemudian masyarakat di bawah binaan ormas keagamaan itu memberikan pencerahan, enlightening, dan juga bahkan merupakan melakukan empowering untuk bisa. Pak, bahwa karena kita kan masih punya banyak sekali pilkada, ratusan pilkada setelah DKI Jakarta ini, bahwa kita sama-sama punya komitmen untuk tidak lagi mempolitisasi isu agama. Ya, itu yang paling seksi. Dengan isu agama itulah orang terbangkit hati dan jiwanya. Dan karena itulah kalau di dalam perubahan undang-undang pemilu dan pilkada, bahwa agama sebagai simbol, sebagai apapun tidak boleh ditampilkan di dalam undang-undang, harus diikuti. Tetapi kalau itu tidak, maka ke depan masih seperti ini kondisinya. Itu persoalan. Jadi apa seruan dari PP Muhammadiyah? PP Muhammadiyah dengan keasikannya sendiri, 2 fondasi besar yang dilakukan, yakni bergerak di bidang kesehatan, agar masyarakat sehat, kualitas sehat bangsa Indonesia bagus, maka tidak akan ada radikalisme dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Dengan ikut serta melakukan proses pendidikan itu dan masyarakat cerdas, tidak akan mungkin ada radikalisme. Jadi taat kepada konstitusi dengan apa yang sudah dilakukan, keasikan itu, dan fokus untuk bisa mendunia itu. Dan itu adalah sumbangsi Persyarikatan Muhammadiyah kepada bangsa dan negara. Terima kasih Profesor Saiful Bahri. Saya mau ke Romo Agus Ulahayana, Sekretaris Eksekutif KWI. Saat ini banyak kita bicara soal politisasi agama, dan kita ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya tempat ibadah itu haruslah steril dari politisasi. Bagaimana seruan Anda supaya pilkada DKI Jakarta ini, pelajaran yang buruknya haruslah menjadi yang terakhir, agar tempat ibadah juga, termasuk gereja, tidak menjadi tempat untuk kampanye politik? Terima kasih. Jelas itu sikap dari gereja Katolik bahwa agama sama sekali tidak diperkenankan untuk dipolitisasi. Tempat-tempat ibadat, kesempatan beribadat itu tidak bisa digunakan untuk kepentingan politik.
suatu ibadah, tempat ibadah itu untuk pembinaan iman dan moral umat. Tentu dalam rangka itu demi politik yang bermoral, para pembina bisa memberikan pendidikan, pembinaan moral politik, tetapi bukan berarti ada kampanye di sana. Dan ini yang sangat diharapkan, sebab kalau isu agama selalu dibawa-bawa, maka sensitivitas itu masyarakat itu meninggi dan itu berbahaya, dan demokrasi kita itu menjadi semakin kebablasan. Itu yang kita lihat itu. Karena itu setiap kali ada agenda politik, gereja Katolik selalu menegaskan itu. Bahkan itu gereja Katolik juga punya aturan main bagi para pemimpinnya untuk tidak bisa sebarang itu terlibat dalam perpolitikan. Dan ada di dalam kepemimpinan gereja juga sangat jelas siapa yang campur baur di sana, tentu dia akan ditegur keras juga. Menurut Romo, di tengah suasana yang belum juga reda ini, kita berharap semua bisa cooling down, saling menahan diri. Dari mana kita bisa memulainya? Rasanya itu kita kembali ke hati kita dan kesadaran kebersamaan kita sebagai itu satu bangsa. Kita menyadari identitas kebangsaan kita, keindonesiaan kita yang majemuk, di mana kita sama-sama saudara. Indonesia itu rumah kita bersama, kita jadikan sebagai home, bukan cuma house. Ada beda antara home dan house. Home artinya orang hidup dengan nyaman, kerasan. Ya, house itu sekedar tempat untuk dia melindungi diri dari hujan dan panas, tapi tidak nyaman di dalam. Bangsa kita harus dibangun sedemikian untuk kita mengalami kekerasan dan kenyamanan bagi siapa saja, lintas batas, apapun agamanya dan apapun sukunya. Dan di sanalah sebenarnya kalau kita mengerti politik secara positif, politik itu kan menata untuk jadi baik. Bahayanya adalah politik bagi rusak. Ya. Maka para politisi harus koreksi diri di situ. Itu berkhianat kepada politik. Terima kasih. Keluarga Budaya Anak Indonesia, Bisu Dr. Sulaiman Giri Firya, saya panggilnya Bante. Apa yang kita mulai dari mana dan apa yang bisa dilakukan oleh Anda? Kebetulan sebelum diundang di acara Indonesia Bangkit ini, acara Rosi yang dengan topik Indonesia Bangkit ini, saya baru menyelesaikan hari keempat Lemhanas, tapi bukan untuk rohaniawan, tetapi bagi akademisi dosen. Dan di sana ketika memperdalam nilai-nilai kebangsaan ini, rasa haru biru itu benar-benar membangkitkan bahwa Indonesia benar-benar harus bangkit. Seperti itu. Nah, tentu diawali dari kita masing-masing. Peran kita apapun di masyarakat ini, tentu kita tidak ingin, kita harus belajar tergugah dari negara-negara yang gagal akibat isu-isu yang dituangkan, isu sara seperti ini. Jadi saya pikir kita mulai awal dari diri kita sendiri dengan profesi apapun kita wajib menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Sebagai tokoh agama Buddha, Anda banyak mendengar dari umat Anda gitu. Kita ada harus dicemaskan dong untuk tetap ada di Indonesia. Nggak perlu dong. Saya ingin mengulang kembali. Ada kecemasan kemarin. Kita pergi aja dari Indonesia. Kita nggak usah tinggal sini. Perlu kan? Apakah ini akan seperti Mei waktu itu? Nggak, sebagai tokoh agama, Anda merasa perlu nggak untuk menjelaskan tidak ada apa-apa dengan Indonesia dan ini Indonesia tetap menjadi rumah kita bersama? Ya. Saya pribadi selalu mengingatkan dalam setiap event atau kegiatan-kegiatan di wihara ataupun seminar-seminar dalam hal ini bahwa semuanya pasti akan berlalu. Bahwa realitas itu yang kita lihat sekarang ini betul ada, yang kita lihat tercatat di media maupun terekam di media itu benar-benar ada. Tapi tentu kita ini seringkali saya mengajarkan kita seringkali ingin menolak hal yang negatif, tetapi kita berfokus pada hal-hal yang negatif itu daripada kita melakukan hal yang positif di
kita lebih senang dengar kabar jeleknya ya, Iya. dan kemudian menyebarkannya. Iya, daripada kita hal yang sebaliknya seperti itu. Dengan memberikan hal yang positifnya bahwa ya kita butuh untuk terus Anda berjuang. masih percaya ya Indonesia rumah kita bersama? Percaya tentu 1000%. Kebangkitan nasional, semoga acara ini menjadi benar-benar kebangkitan bagi kita bersama tanpa melihat apapun